Selamat pagi. Salam sehat dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Bahagia menyapa Ibu, Bapak, Saudara-saudara pada pagi hari ini. Saya Pendeta Ida Rade Sihombi, Pendeta Non-Organik GPIB yang ada di GPIB Gracia Bekasi. Saya mau mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus sebelum kita membacanya. Mari berdoa. Terima kasih untuk pagi yang baru yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Juga nafas kehidupan yang masih Tuhan izinkan untuk kami hidup di dalam dunia ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau dikuatkan dan dimampukan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami telah membuka Alkitab, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, dan kami mau bertumbuh di dalam iman yang semakin dewasa. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Mari membaca Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah lain, Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita bangun dari tidur, tentunya setiap kita berharap agar hari ini lebih baik dari hari kemarin. Atau hari ini lebih indah dari waktu-waktu yang lalu. Demikianlah harapan kita. Itulah cita harap dan damba kita setiap bangun dari tidur lelap kita. Terlebih lagi ketika kita mempunyai persoalan-persoalan, masalah-masalah yang tidak kunjung selesai. Apakah itu persoalan masalah dengan pekerjaan, dengan usaha, atau persoalan masalah ekonomi, masalah bersama dengan keluarga, dengan suami, istri, anak, menantu, dan lain sebagainya. Selalu ingin agar masalah atau persoalan itu dapat selesai dengan baik pada hari yang baru. Cita harap dan damba kita, gumul dan juang kita dapat memberi hasil yang baik di saat terbangun dari tidur lelap malam kita. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Keberadaan seperti itu pun dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka menjadi budak di pembuangan Babel.
cita, harap, dan damba mereka selepas tidur malam adalah bagaimana keluar dari mimpi buruk, yaitu persoalan dan masalah sebagai budak yang tidak punya harga diri, yang tidak mempunyai hak hidup sebagaimana layaknya sebagai umat kepunyaan Tuhan. Mereka bergumul, mereka berjuang dengan masalah-masalah, persoalan-persoalan, masalah pekerjaan, masalah usaha sebagai budak, masalah ekonomi mereka, masalah sebagai keluarga, pun sebagai bangsa. Mereka bergumul dan berjuang dalam persoalan-persoalan, dalam masalah-masalah. Kemana mereka menaruh cita, harap, dan damba mereka? Nabi Yesaya di sini memberi jawab atas persoalan atau masalah-masalah yang mereka hadapi, yaitu kepada Tuhan Allah. Mereka harus kembali menyadari hidup sebagai umat Tuhan yang menyaksikan bagaimana Tuhan Allah berkarya dalam hidup bangsa Israel. Hanya Tuhan satu-satunya sebagai sang juru selamat mereka. Tidak ada yang lain. Itu ditegaskan di dalam ayat yang ke-11 dari bacaan kita. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Israel jangan menyembah kepada ilah-ilah Babel. Jangan minta pertolongan kepada penguasa pemerintah Babel. Jangan minta tolong kepada suku-suku bangsa yang ada di sekitar untuk keluar dari masalah atau persoalan mereka sebagai budak. Jangan menaruh harap pada kekuatan duniawi, tetapi fokus pada Tuhan Allah sebagai umat kepunyaannya. Nabi Yesaya mengingatkan mereka harus bisa mendengar suara Tuhan. Mereka harus hidup mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan. Sebagaimana yang tertulis juga di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Mendengar, Shema. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu artinya Tuhan itu satu-satunya Allah di dalam kehidupan Israel. Ehad, satu. Tidak ada yang lain. Karena Tuhan sendiri yang membentuk, yang memilih, menetapkan Israel menjadi saksi Tuhan atas pemilihan mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan. Israel harus memberikan keteladanan hidup bagaimana yang seharusnya sebagai umat Tuhan, di mana Tuhan menyelamatkan mereka begitu hebat, begitu dahsyat. Nah, kalau mereka berada di dalam pembuangan, merasa persoalan, masalah-masalah itu begitu besar, seharusnya mereka mengingat Tuhan Allah
yang mereka imani, yang mereka sembah, dan yang menetapkan mereka sebagai umatnya jauh lebih besar kuasanya dari persoalan dan masalah mereka sebagai budak di Babel. Yaitu ketika Tuhan Allah membebaskan nenek moyang mereka dari tangan Mesir. Karena itu mereka harus selalu diingatkan untuk mendengar firman Tuhan. Memperhatikan sejarah kehidupan mereka sewaktu nenek moyang mereka sebagai budak di Mesir, begitu pahit hidup mereka. Hanya Tuhan Allah saja yang mampu menyelamatkan, yang mampu mengeluarkan mereka dari penderitaan mereka sebagai budak. Hanya Tuhan Allah saja yang memulihkan mereka sehingga mereka mempunyai harga diri, martabat, menjadi seorang umat kepunyaan Tuhan yang merdeka. Karena itu Israel harus terus mendengar, harus terus memperkatakan, mempercakapkan berulang-ulang bagaimana hebatnya kuasa dan kasih Tuhan yang menyelamatkan mereka. Hidup untuk terus mengasihi Tuhan Allah, bukan ilah-ilah lain. Tidak lupa akan keberadaan mereka dahulu, sebagaimana yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Ingatkan mereka bagaimana kuasa Tuhan dengan mujizat-mujizatnya yang diberikan kepada bangsa Israel, sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Ingatkan untuk terus mempercakapkan berulang-ulang bagaimana besarnya kuasa Tuhan menyelamatkan mereka. Nabi Yesaya pun mengajak umat Tuhan untuk hidup sebagai umat Tuhan, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dahulu dilakukan sehingga mereka jatuh ke tangan Babel. Hidup bertobat, yaitu tidak menduakan Tuhan, tidak mengasihi ilah-ilah lain, tidak mengandalkan kekuatan dunia. Sebab hanya Tuhanlah yang berkuasa melepaskan, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Tidak ada bisa yang mencegah kuasa Tuhan. Sebagaimana dikatakan di ayat 13 bacaan kita. Juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Tidak ada. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan Allah sendiri. Nah, manakala pagi ini kita menjalankan hari baru, Sabtu pagi yang di dalamnya kita mempunyai cita, harap, dan damba agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, atau hari ini jauh lebih indah dari hari kemarin, dengan mendapatkan suatu solusi dari masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ingatlah untuk selalu fokus hanya pada Tuhan Allah. Mempercayakan diri hanya pada Tuhan Allah saja. Tidak pada kekuatan-kekuatan dunia.
tidak kepada kepandaian, pikiran, akal kita, atau kekuatan otot kita. Walaupun mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah tahu pada hari ini apa yang akan terjadi di dalam kehidupan satu hari ini. Kita tidak akan pernah tahu hari-hari ke depan kita. Tapi tetaplah mendengar suara Tuhan. Fokus hanya pada Tuhan saja. Kita ingat bagaimana Tuhan memberi kekuatan, memberikan pertolongan, dan menyelamatkan kita. Sehingga kita bisa ada pada pagi ini dengan hidup yang baru, nafas kehidupan yang baru. Kita harus melihat begitu hebat dan berkuasanya Tuhan di dalam diri kita. Jangan kita hanya melihat pada besarnya persoalan, besarnya masalah-masalah, sehingga kita lupa kekuatan Tuhan yang begitu dahsyat dan hebat yang memampukan kita bisa berdiri teguh sampai saat ini. Memang hari esok kita tidak pernah tahu. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita tidak pernah tahu kan hari esok. Banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi yang kita tahu adalah tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Tangan Tuhan yang selalu menuntun kita, membimbing kita keluar dari persoalan dan masalah kita. Melampaui ke persoalan dan masalah kita. Jangan pernah mengharapkan surya, karena surya akan lenyap. Tapi mari harapkan kasih sayang Tuhan. Karena dengan kasih sayang Tuhan, maka kita mampu untuk menjawab segala tantangan, persoalan, masalah-masalah kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita beraktivitas dengan optimis bahwa Tuhan yang begitu baik akan menolong, memampukan kita menjalani hari hidup kita pada hari ini dan hari-hari ke depan. Karena ada hari esok yang penuh dengan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar ya Tuhan. Berkati kami untuk kami bisa selalu tumbuh di dalam firman Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi umat kepunyaan-Mu yang memberi kesaksian, kuasa dan karya Tuhan yang begitu hebat dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan meninggalkan Tuhan sedikit pun. Kami selalu fokus hanya kepada Tuhan. Kami tidak fokus kepada masalah-masalah, persoalan-persoalan yang besar. Karena kami tahu tangan Tuhan yang akan memampukan kami melampaui, melewati masalah, tantangan-tantangan yang ada menghadang di hadapan kami. Ketika kami selalu mendengar firman Tuhan, ketika kami selalu mengikuti firman Tuhan, yaitu kami tidak menduakan Tuhan dalam hidup ini. Dan kami selalu mau bertumbuh di dalam pertumbuhan iman yang semakin dewasa. Berkati kami Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini yang penuh dengan penderitaan dan kesusahannya tersendiri. Berikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa menjaga diri kami dengan baik, sehingga kami terhindar dari
COVID-19 ya Tuhan. Jagai hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya memikirkan hal-hal yang begitu menakutkan dan menyakitkan hati kami, tetapi kami selalu melihat kuasa Tuhan yang begitu hebat dan dahsyat selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, teruslah Engkau menolong dan menopang kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan pekerjaan usaha yang kami lakukan. Teruslah Engkau memberikan cinta kepada kami, sehingga cinta kami selalu ada terhadap sesama kami, bahkan juga di dalam kehidupan kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, teruslah Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk selalu mengikuti segala kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dalam hidup dan kehidupan kami yang kami mau abdikan pada satu hari ini. Dalam nama-Mu lah kami mengucap syukur dan memohon penyertaan berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dalam naungan kuasa Roh Kudus sajalah yang menyertai perjalanan kami pada satu hari ini ke depan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.